Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ustaz. Apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita hari ini berjumpa kembali, namun di pembelajaran yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik lagi kalau kita mulai dengan berdoa. Semuanya diangkat tangannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ustadz akan mengecek kehadiran untuk hari ini. Apakah hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Muzai. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah memulai pembelajaran dengan berdoa. Nah, sebelum itu Ustadz cek dulu konsentrasinya hari ini. Siap semuanya? Siap. Perhatikan kata-kata dari Ustadz ini. Tepuk satu. Satu. Berarti konsentrasi itu. Tepuk dua. Dua. Baik. Alhamdulillah ternyata kelas 3 pagi ini sudah siap belajar dan juga sudah konsentrasi. Nah, Ustadz langsung saja ya, Ustadz mau tanya dulu kepada teman-teman semuanya. Siapa yang pagi ini membantu ibu? Saya. Oh, Mbak Kaila. Masa cuma satu? Ada lagi nggak yang membantu? Loh, pada tidur ini, jangan-jangan pagi-pagi. Oke, karena Mbak Kaila yang membantu ibu tadi, membantu apa Mbak Kaila? Memasak. Berarti di dapur ya. Nah, dari pertanyaan saya tadi dan apa yang dilakukan Mbak Kaila tadi, itu bisa kita buat suatu kalimat. Contohnya, Kaila membantu memasak di dapur. Atau bisa Kaila membantu ibu memasak di dapur. Nah, dari kalimat inilah nanti yang akan kita pelajari hari ini, yaitu berkaitan dengan kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, atau bahkan subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau yang disebut disingkatnya SPOK. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, dari kalimat yang tadi Ustadz ambil dari apa yang dilakukan Mbak Kaila tadi, itu berkaitan dengan materi kita di bahasa Indonesia hari ini, yaitu tentang kalimat tunggal SPOK. Apa itu SP? SP itu subjek predikat. Ini kalimat tunggal. Kalau mau lengkapnya bisa SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Klausa itu sendiri adalah bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Jadi ini SP saja. Nah, kalau SP saja, subjek dan predikat itu adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal juga bisa memiliki struktur selain subjek dan predikat, tetapi juga memiliki struktur SPOK. Subjek, P-nya predikat, O-nya objek,
apanya? Keterangan. Nah, kita lanjut ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa mengetahui apa itu kalimat tunggal. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga hari ini adalah kalian bisa mengidentifikasi kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, atau terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalian juga tahu kalimat tunggal itu terdiri dari satu klausa. Nah, itu sudah tadi kalian sudah memahami itu, maka sudah kalian nanti akan mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, nanti kita akan kembangkan, kalian bisa mengidentifikasi kalimat tunggal yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Selanjutnya adalah definisi dan struktur kalimat tunggal. Ya, kalimat tunggal tadi hanya memiliki satu klausa. Hanya ada apa saja tadi? Subjek dan ada predikat. Kita. Kemudian struktur SP sudah saya jelaskan tadi. S-nya adalah subjek. Subjek itu adalah pelakunya. Ya, pelakunya. Sedangkan predikat itu adalah keterangan tentang subjeknya. Contohnya tadi, misalkan yang Kaila membantu. Nah, pelakunya siapa? Siapa pelakunya dari kata dari kalimat Kaila membantu? Siapa pelakunya di sini? Kaila. Apa yang dilakukan Kaila? Membantu. Nah, Kaila itu adalah subjeknya. Membantu adalah predikatnya. Sedangkan kalau SPOK itu ditambahi ada objek dan juga ada keterangan. Contoh dari Kaila tadi, bisa tuh. Kaila membantu ibu memasak di dapur. Nah, siapa tadi pelakunya? Kaila. Apa yang dilakukan Kaila? Membantu. Ini sudah subjek dan predikat. Kemudian Kaila membantu ibu. Apa yang dilakukan Kaila? Apa yang dibantu Kaila? Memasak. Memasak ini adalah objeknya. Di mana dia memasak dan membantu ibu? Di dapur ini adalah keterangannya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini Ustadz punya contoh lagi biar cepat paham kalian. Contoh kalimat tunggal dengan struktur SP dulu, subjek dan juga predikat. Misalkan di sini ada kata anak bermain, burung terbang, kucing tidur. Dari kata anak bermain, yang mana yang subjek? Anak. Yang mana yang predikat? Bermain. Sekarang kita ke kalimat yang ketiga langsung. Kucing tidur. Yang mana yang subjek? Kucing. Yang mana yang predikat? Tidur. Bagus sekali, luar biasa. Sekarang bisa tambahi contohnya dengan struktur kalimat SPOK. Struktur SPOK di sini. Anak membaca buku di taman. Anak membaca buku di taman. Di sini sudah jelas nih. Subjeknya anak, predikatnya membaca, objeknya buku, keterangannya di taman. Sudah bisa dipahami? Sudah. Selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas kelompok hari ini. Ya, Ustadz akan membentuk 4 kelompok. Deret 1 kelompok 1, deret 2 kelompok 2,
Yang tengah ini kelompok 3, lalu ini kelompok 4. Nah, yang 2 orang ini masuk ke kelompok 3, ya. Bisa bergabung sekarang? Baik, karena kalian sudah berkumpul, ada 4 kelompok di sini. Tugasnya sangat mudah, ya. Tugasnya sangat mudah. Setiap kelompok Ustadz berikan lembar kerja siswanya. Kemudian ada 1 buah amplop masing-masing kelompok. Di dalam amplop ini berisi kalimat, tetapi Ustadz pecah-pecah, diacak sama Ustadz di dalamnya. Kalian tugasnya hanya tinggal menyusun menjadi kalimat dengan struktur SPOK, ya, subjek, diurut dari subjeknya dulu, predikat, kemudian objek dan keterangan, lalu tempelkan di lembar kerjanya. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, kalian sudah membuka, ya, sudah membuka amplopnya, dapat 4 kata kan di sini. Nah, disusun katanya, nanti ditaruh di sini, ya, ditaruh di sini. Di sini subjek, ini predikatnya, bawahnya ada objek, dan di sini keterangan. Jadi sudah menjadi SPOK. Bisa? Silakan dilakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Kita sudah belajar hari ini. Kalian sudah menunjukkan hasil kinerjanya dari proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ustaz tutup kegiatan pada pagi hari ini, Ustaz mau tanya kembali, apakah sudah paham semua atau ada yang mau ditanyakan dulu kepada Ustaz? Ya, Mas Jamal, apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanya kalimat hewan itu berlari kencang. Apakah struktur kalimatnya SP atau SPOK? Oke, ya Ustaz ingat-ingat ya. Pertanyaannya Mas Jamal tadi ada, Mas Jamal itu bingung dari kata kalimat, ya. Dari kalimat hewan itu berlari kencang, gitu aja. Hewan itu berlari kencang. Nah, Mas Jamal bertanya, struktur kalimatnya itu Ustaz, apakah SP saja atau SPOK? Nah, kira-kira sebelum saya jawab nih, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mas Jamal? Ada yang bisa? Oh, Mbak Safa mau mencoba menjawab, silakan. Kalimat strukturnya adalah subjek dan predikat. Oh, subjek dan predikat saja. Nah, kira-kira kenapa kok hanya subjek dan predikat saja? Karena hanya ada pelaku dan keterangan predikatnya. Keterangan subjeknya. Iya, yang saya bertukar ya. Keterangan subjek. Betul sekali. Jawabannya sudah betul. Ya, dari Mbak Safa ini sudah betul. Bahwa dari kalimat yang ditanyakan Mas Jamal, hewan itu berlari kencang. Itu hanya terdiri dari struktur kalimat, subjek dan predikat saja. Walaupun kalau kita pecah-pecah bisa menjadi 4 kata itu kan ya. Tetapi di situ benar yang dikatakan Mbak Safa bahwa di situ hanya ada pelakunya, yaitu hewan itu. Hewan itu adalah subjeknya. Berlari kencang itu adalah predikatnya atau keterangan dari subjeknya. Nah, itu sudah dipahami Mas Jamal? Kira-kira? Ya, alhamdulillah. Yang lain ada? Tidak ada. Oke, karena sudah tidak ada dari yang lain. Nah, ternyata kan di sini semuanya sudah belajar dengan baik, sudah memahami dari struktur kalimat tunggal, baik itu subjek predikat atau subjek predikat objek dan keterangan. Ya, kita hari ini sudah belajar kalimat tunggal.
yang terdiri dari struktur kalimat ada SP. SP itu adalah subjek, predikat. Dan kalimat tunggal yang terdiri dari struktur kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Alhamdulillah, ternyata sudah bisa semuanya, baik itu kalimat tunggal yang terdiri dari SP maupun yang struktur kalimatnya SPOK. Selanjutnya saya berikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kalimat tunggal dapat berstruktur SP, subjek predikat, atau berstruktur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mengidentifikasi struktur kalimat tunggal sangat penting untuk memahami makna dari kalimat. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian semuanya sudah berpartisipasi dengan baik, sudah belajar dengan baik, bekerja kelompok dengan baik. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu saja dari Ustaz. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.